meme coin jaringan Ethereum itu bisa meledak apabila ETF itu disetujui. Tapi teman-teman, masalahnya sekarang tuh para ahli sangat skeptis bahwa ETF Ethereum ini akan disetujui dalam waktu dekat, karena banyak sekali permasalahannya dibandingkan dengan Bitcoin ya. Orang banyak yang optimis Ethereum itu bakal disetujui seperti ETF-nya Bitcoin kemarin yang udah disetujui. Tapi memang produk dari Ethereum dan Bitcoin itu sangat jauh berbeda sekali. Nah, jadi teman-teman, untuk lihat bagaimana informasi terkait ETF Ethereum ini ya, walaupun kita bukan holder Ethereum, tentu saja kita harus update dengan berita ETF Ethereum, karena memang sebagai holder memes coin, approval dari ETF ETH ini sangat berpengaruh sekali terhadap meme coin Ethereum dalam bull run mendatang ya. Kekhawatiran peraturan membedakan ETF spot Ether dari Bitcoin yang mendapat lampu hijau. Nah, ada beberapa poin penting terkait kenapa para ahli itu banyak yang skeptis kenapa Ethereum itu tidak bisa di-approve pada dalam waktu dekat, karena rencananya ini bulan Mei teman-teman. Harusnya ETF ETH itu approve-nya di bulan Mei. Tapi ada beberapa poin yang membuat beberapa ahli itu sangat skeptis ya, nggak yakin dalam waktu dekat itu bakal bisa di-approve. Yang pertama, permohonan untuk ETF spot Ether diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa. Namun beberapa ahli tidak optimis bahwa persetujuan akan segera diperoleh. Kedua, staking. Masalahnya itu ada di staking, teman-teman. Praktik memasang token Ethereum sebagai jaminan untuk mendukung pengoperasian blockchain Ethereum dengan imbalan hadiah menjadi perhatian SEC. Ya, seperti kita ketahui teman-teman, Ethereum itu kan di tahun 2022 dia bermigrasi dari proof of work ke proof of stake, yang sebelumnya itu kita harus menambang gitu ya untuk mendapatkan memvalidasi cara kerja Ethereum ya, jaringan di Ethereum. Tapi sekarang validasinya itu sekarang proof of stake teman-teman ya. Kalau dulu bukti kerja, sekarang bukti staking teman-teman, bukti taruhan. Nah, jadi kita itu harus men-stake ya, mengunci koin Ethereum kita dengan jumlah minimum tertentu. Kemudian kita akan mendapatkan imbalan itu sekitar 4-10% dari koin yang kita stake. Nah, inilah yang menjadi perhatian SEC teman-teman, yang mungkin menghambat persetujuan approval ETH ETFs. Yang ketiga, perbedaan lainnya mungkin timbul dari klasifikasi Ether sebagai sekuritas dibandingkan dengan Bitcoin yang dianggap sebagai komoditas. Nah, jadi SEC teman-teman beberapa waktu yang lalu itu menganggap Ethereum ya dan altcoin yang lain itu bukan komoditas tapi sebagai sekuritas ya. Jadi kalau dia sekuritas, dia itu nggak bisa diperdagangkan teman-teman ya, diperdagangkan dan diakui di Amerika Serikat. Bingung nih, apa bedanya sekuritas sama komoditas kripto? Nah, berdasarkan Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat, sekuritas itu adalah penjualan kontrak investasi, yang berarti bahwa seseorang yang menginvestasikan uang dalam suatu sekuritas dituntun untuk mengharapkan keuntungan semata-mata dari upaya promotor atau pihak ketiga. Menurut keputusan tersebut, para investor nantinya dapat memperoleh keuntungan itu melalui penjualan sekuritas atau dengan mengumpulkan dividen atau pembayaran bunga. Jadi dari situ keuntungannya teman-teman, bukan dari jual beli barang tersebut ya, karena dia bukan komoditas. Kemudian kalau komoditas di sisi lain adalah barang fisik yang diperdagangkan di bursa dalam jumlah besar. Ini dapat mencakup produk pertanian seperti jagung, gandum, logam mulia, emas seperti emas ya, perak, dan termasuk Bitcoin. Jadi Bitcoin itu walaupun tidak punya fisik, tidak ada bendanya teman-teman ya, orang bilang tidak ada nilainya, tapi di Amerika dia sudah diakui sebagai komoditas. Artinya dia bisa diperdagangkan. Jadi Bitcoin itu sama dengan emas di Amerika teman-teman ya. Nilainya itu bisa diperdagangkan, bukan diakui sebagai sekuritas. Itulah masalah yang terjadi pada Ethereum saat ini, yang mungkin akan menghambat approval ETF-nya teman-teman. Mumpung ETF ETH masih belum tahu kejelasannya sampai sekarang, tentu saja ini adalah sebuah peluang
sebuah kesempatan untuk kita serok koin meme Ethereum, karena kalau nanti sudah disetujui otomatis hal yang berhubungan dengan Ethereum itu bakalan ngepam koin Ethereum, ngepam meme koin Ethereum, ngepam, artinya kita udah terlambat lagi untuk membelinya. Nah, berikut kita akan berikan informasi kepada teman-teman koin memes jaringan Ethereum ya, yang bisa jadi pilihan Anda. Oke, yang pertama ada Dogelon Mars. Dogelon Mars ini salah satu koin memes Ethereum yang cukup tua ya, umurnya lebih kurang 3 tahun teman-teman. Dari 2021 bertahan survive sampai sekarang, ini di mana tahun 2021 tuh koin memes banyak banget yang rug pull gitu ya, tapi Dogelon Mars ini membuktikan bahwa dia bisa survive. Harga tertinggi sepanjang masanya itu terjadi pada tahun 2021 ya, pada bulan November di 0,02 rupiah, dan sekarang itu masih di 0,005. Artinya Dogelon Mars apabila menyentuh di all time high-nya, harga tertinggi sepanjang masa dibanding dengan harga sekarang, itu artinya masih ada potensi return 10 kali atau 1000%. Kalau bisa menyentuh harga tertinggi sepanjang masanya, berarti 0,05 sekarang, kill 10 berarti 0,05 ya, 0,005 jadi 0,05, artinya kill 10 itu artinya 1000% atau 10 kali. Masih ada potensi 10 kali untuk tembus ke all time high-nya. Artinya koin ini masih jauh dibandingkan harga tertingginya di tahun 2021. Apalagi memang ada beberapa newsnya ya yang bisa membuat koin-koin meme Ethereum bangkit. Salah satunya adalah Dogelon Mars ini. Koin meme selanjutnya adalah PP ya. Ini satu koin memes Ethereum yang cukup keren ya. Tanpa pajak, tanpa omong kosong, sesederhana itu token LP dibakar dan kepemilikan kontrak dibatalkan. Jadi memang betul-betul full community driven di sini teman-teman PP Coin ya. Tidak dimiliki oleh developer ya. Developer nggak bisa otak-atik LP-nya karena udah dibakar ya. Kemudian peta jalannya juga keren sekali. Tidak ada janji-janji busuk ya, janji-janji palsu di roadmapnya. Simple sekali, fase 1 meme, fase kedua getaran dan hold, fase ketiga pengambil alihan meme ya. Jadi ini unik sekali ya teman-teman ya. Kemudian PP Coin ini tidak seperti meme coin yang selalu memberikan janji-janji palsu ya, akan memberikan Lamborghini ini kali 1000 dan bla 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 gitu ya. Simple sekali ya. PP Coin adalah koin meme tanpa nilai intrinsik atau ekspektasi keuntungan finansial, tidak ada tim formal atau peta jalan. Koin tersebut sama sekali tidak berguna dan hanya untuk tujuan hiburan. Meskipun koin ini tidak berguna, tapi returnnya gila teman-teman. Next koin meme Ethereum selanjutnya yang potensial adalah Shiba Inu ya. Shiba Inu adalah koin memes tertua di Ethereum dan harganya juga masih belum all time high ya, artinya dia belum menyentuh tertinggi sepanjang masa, artinya dia masih punya potensi. Apabila bisa tembus ke harga tertinggi sepanjang masanya di angka 1 rupiah, maka Shiba Inu berpotensi naik 200% dari harga hari ini ya. Gak bisa dipungkiri Shiba Inu punya peluang, tapi memang ya koin memes ini sudah punya kapitalisasi pasar yang cukup besar. Jadi nggak bisa kita berharap muluk-muluk kali 100 apalagi kali 1000 untuk koin meme yang udah punya kapitalisasi pasar besar seperti Shiba Inu. Tapi kalau untuk 5-10 kali itu masih mungkin untuk di Shiba Inu. Untuk holdernya di Ethereum sendiri, Shiba Inu sudah menyentuh di angka 1.390.500 ya. Jadi memang holder Shiba Inu itu ya kebanyakan memang sangat fanatik sekali ya, sangat setia sekali. Holdernya itu tidak pernah berkurang ya, selalu bertambah, meskipun bertambahnya itu tidak secara instan ya, tapi perlahan-lahan. Next selanjutnya koin memes yang potensial di Ethereum adalah Bond Shiba Swap ya, saudara dari Shiba Inu. Ini juga punya potensi mengingat harganya ini masih murah ya, belum sampai $1, 13.700. Jauh lebih murah dibandingkan all time high-nya yang pernah menyentuh 50 ribuan. Artinya kalau bisa nyentuh 50 ribuan lagi, Shiba Swap atau bond ini bisa balik dapat return 300% ya. Masih ada potensi 3 kali untuk menyentuh all time high-nya dari bond. Untuk holder bond sendiri udah nyentuh di angka 96.200 ya. Ini ada salah satu koin memes yang cukup lama dari Ethereum yang tentu saja masih memiliki potensi apabila Ethereum di approve ETF-nya nanti.
Yang kelima, meme coin potensial Ethereum apabila ETF di approve nanti. Ini adalah salah satu favorit saya, yaitu Kishu Inu. Ya, ini udah lama juga saya hold angkatan-angkatan tahun 2021 ya, meme coin yang masih saya hold seperti Fact Token, Kishu Inu, Baby Dots, dan lain-lain ya. Tapi kalau untuk Ethereum, Kishu Inu ini masih punya potensi bagi saya, teman-teman ya. Dan untuk yang belum tahu, Kishu ini adalah meme coin yang dibangun di jaringan Ethereum dengan supply 100 kuadriliun. Ya, bukan 1 kuadriliun lagi, tapi 100 kuadriliun. Harganya sendiri di 0,0001. Ada 4 belakang komanya sekarang, dan all time high-nya itu terjadi pada bulan Oktober ya. Kalau kita lihat di sini bulan Oktober itu dia pernah nyentuh tinggi banget harganya di sini. 0,001. Berarti dari harga sekarang itu masih ada potensi naik 1000% atau 10 kali lagi. Nah, gimana teman-teman, dari 5 coin memes Ethereum tadi, kira-kira mana yang jadi favorit kamu? Tuliskan di kolom komentar video ini. Oke, gitu aja teman-teman pembahasan kita 5 coin memes Ethereum yang punya potensi naik ketika Ethereum approve pada masa depan nanti ya. Doain aja semoga segala masalah, segala penundaan approval Ethereum ETF nanti bisa segera selesai, dan juga meme season untuk meme ETH ya bisa jadi pump lagi. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.